Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spensapura, ketemu lagi dalam program Sepot atau Spensapura Podcast. Pada hari ini semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah sahabat Spensapura, kita sudah kedatangan nih narasumber yang cantik dengan jilbabnya yang warna hijau ya, limau-limau segar. Bu Jenny, apa kabar Bu Jenny? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Bu Jenny ya. Nah hari ini sudah kedatangan Bu Jenny, otomatis kita akan membahas tentang materi atau orientasi program RUT yang sudah kita laksanakan di sekolah ya Bu Jenny ya. Nah tentang program RUT ini sendiri Bu Jenny sudah sangat menggebu-gebu di kalangan anak-anak ya, karena mereka sudah mengetahui atau sangat mengenal program RUT ini. Dengan kata lain ada kata-kata pembulian seperti itu ya. Sangat tertarik anak-anak membahas atau menjalani program ini. Baiklah Bu Jenny, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, semoga bisa sahabat Spensapura bisa mengetahui tentang apa saja program-program RUT yang ada di SMP Negeri 1 Mempurah. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu Jenny, kira-kira RUT itu apa sih? Jadi Bu Suci, program RUT ini merupakan program anti perundungan yang dilakukan secara global, yang sasaran utamanya itu sekolah penggerak. Memang diharuskan untuk sekolah penggerak melaksanakan program ini, ada laporannya, ada anggarannya gitu yang memang disediakan gitu tahun lalu ya. Kalau untuk tahun ini masuk ke anggaran dana BOS. Jadi program ini harus dilaksanakan dan ditunjuk 2 fasilitator di setiap masing-masing sekolah. Nah kemarin juga kalau dari dinas berharap 2 fasilitator dari masing-masing sekolah penggerak ini bisa nanti mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain, sehingga program RUT ini tidak hanya jadi program andalan atau sasaran utama dari sekolah penggerak, melainkan seluruh sekolah yang ada terutama di Kabupaten Siak ya, karena kemarin Dinas Pendidikan yang meminta seperti itu. Jadi intinya program RUT ini merupakan program pencegah anti perundungan yang juga merupakan program dari UNICEF. Jadi bekerja sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan UNICEF begitu. Ya, jadi program RUT ini bisa dilaksanakan di sekolah umum lainnya walaupun tidak sekolah penggerak gitu Bu Jenny ya. Betul sekali Bu. Ya. Jadi manfaatnya kalau sudah diagungkan, misalnya diagungkan, sangat diutamakan, diprioritaskan, berarti manfaatnya sangat banyak ya Bu Jenny ya. Iya. Kira-kira Bu Jenny itu kegiatan untuk siswanya itu apa saja Bu Jenny? Baik, jadi saya berbicara alur ya. Alur mulai dari RUT itu pertama kali kita terima gitu. Nah kebetulan saya ini Fasnas, fasilitator nasional, namun saya ikut angkatan kedua gitu. Yang dulu tahun pertama sekolah penggerak itu Fasnasnya ada 2 orang, yaitu Ibu Santi dan Bapak Kosian Chandra. Kebetulan Bapak Kosian Chandra sudah mutasi, akhirnya saya menggantikan posisi itu. Nah dari awal pertama mulanya diusulkan oleh kepala sekolah 2 orang fasilitator yang akan menjadi fasilitator nasional. Pelatihan selama 3 hari mengenai apa yang akan dilaksanakan di sekolah. Dapat beberapa modul mulai dari orientasi, pertemuan 1 sampai pertemuan 14 ya Bu, ya kalau nggak salah ya. Nanti dibuatlah RUT Day-nya begitu. Setelah fasilitator tadi dapat materi, otomatis di sekolah fasilitator tadi mengimbaskan ke guru dulu. Guru ini harus tahu nih program RUT apa langkah kita ke depannya untuk siswa. Setelah itu baru nanti kita berdiskusi dengan guru, melihat calon-calon yang akan menjadi agen perubahan Ibu. Agen perubahan. Ya, karena bagaimanapun kan kita harus punya agen perubahan itu siswa yang yang kalau bisa mereka itu punya sedikit power mungkin, atau ciri-ciri khusus yang bisa menggerakkan temannya. Ada beberapa ciri khusus yang kita identifikasi. Namun tidak menutup kemungkinan kita yang memilih dia tidak Ibu. Memang siswa itu yang akan menentukan mereka mau ikut atau tidak. Kita menawarkan ke siswa tadi. Diri, gitu ya, Bu. Misalnya wali kelas ada nih 5 orang siswa nih yang jadi bakal calonnya. Yang kita identifikasi. Oke. 5 orang siswa tadi diusulkan sama wali kelas nih, kamu bersedia tidak ikut RUT gitu kan? Kalau seandainya siswa itu bersedia, baru nanti dibuatkan surat izin dari orang tua. Setelah dapat surat izin, nanti siswa tersebut mengikuti pelatihan dengan guru-guru hebat kita ya. Materi yang pertemuan itu tadi yang dari orientasi itu kebetulan kemarin saya dengan Ibu Santi, lalu pertemuan 1 sampai pertemuan berikutnya. Setelah dapat itu, dalam pelatihan itulah mereka nanti menyusun visi misi Ibu. Sehingga akhirnya mereka menjadi sebuah komunitas agen perubahan di sekolah, menyusun visi, membuat program, lalu acara puncaknya Roots Day. Tapi
tapi kedepannya tentu ada program yang akan dijalankan untuk Iya. 1 tahun ke depan. Dalam kata arti yang lain mungkin agen perubahan ini sekelompok anak yang menjadi leader ya buat perubahan-perubahan di Iya, sekolah gitu ya iya, Bu Jenny iya. ya. Iya. Kegiatannya saya rasa ini sangat menarik ya Bu ya, karena untuk membangkitkan semangat teman-teman tuh kita butuh teman sebaya gitu Ya, Bu, betul. Iya. Bu Jenny, saya mau tanya nih ya. Kira-kira setelah kita melaksanakan program RUT yang sekarang nih ya, dengan sekolah kita yang dulunya belum pernah melaksanakan program ini, ada perubahan nggak Bu yang signifikan? Pastinya ada. Mm-mm. Kalau ini tahun kedua loh kita Ibu Iya, Siti tahunnya. ya. Tahun pertama itu saat sekolah penggerak Mm-mm. ya. Saat sekolah penggerak angkatan 1 gitu. Ini udah tahun kedua. Kalau sebelumnya kita kan memang melihat perundungan di sekolah itu ya, tapi kita kadang lupa. Jangankan siswa, Mm-mm. kita saja lupa bahwasanya itu ternyata perundungan Iya, gitu iya. kan. Seperti kadang kita memanggil rekan kita atau bercanda gitu ya, tapi agak sensitif, Iya. yang artinya menyakitkan gitu. Jadi siswa juga seperti itu, seperti kadang mereka suka manggil nama orang Sama tua. orang tua gitu, biasanya Iya. kita sering lihat ya Bu ya. Itu kan perundungan itu segala bentuk yang menyakitkan dan membuat si korban itu menderita Ibu, Mhm. baik dari ucapan gitu kan, Tindakan, menderita ya. mereka ya, terhadap ucapan ataupun fisik, psikis mereka itu udah perundungan. Mm-mm. Jadi kan kita nggak tahu gitu kan, ternyata perundungan itu banyak jenisnya gitu. Mungkin simpel ya masalahnya, Iya. cuma memang kalau di program RUT ini memang udah masuk ke dalam kata arti perundungan seperti Iya, itu ya. betul. Iya. Berarti memang harus diantisipasi dan diatasi secepatnya gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan Ibu tadi mengenai perubahan siswa Iya, ya. perubahan gimana tuh Bu? Kalau secara signifikan itu kan namanya proses. Iya. Kita tidak bisa lihat hampir 100%. Memang target kita kalau bisa 100% Ibu. Iya, iya. Tapi kan dalam tahun beberapa tahun, tidak 1 tahun kita langsung hilangkan, tidak, karena itu udah membudaya Ibu di Iya. kalangan siswa-siswi kita, di kalangan kita sesama kita gitu kan, Iya. membudaya sebenarnya itu, dan itu sulit untuk dihilangkan kebiasaan seperti itu. Namun dengan adanya ini akhirnya mereka tahu, oh ternyata ini loh perundungan, ternyata selama ini saya melakukan perundungan. Setidaknya mereka tahu, oh, tindakan ini ternyata salah gitu. Oh, Akhirnya iya. mengurangi Mengurangi, perundungan-perundungan yang terjadi di sekolah. Iya. Berarti kalau sudah ada perubahan bisa dikatakan program RUT ini sangat kita butuhkan gitu Ya, ya Bu ya, betul dan sekali. leader-leader sebagai agen perubahan itu memang Betul. sangat perlu ada gitu Betul, Bu, ya, Ibu. di kalangan teman-teman Iya, ya. betul sekali. Karena gini juga, sekolah penggerak ini kan harus menyediakan lingkungan yang positif Iya, bagi iya. lingkungan belajar yang positif bagi siswa gitu ya. Itulah yang merdeka belajar itu, yang berpusat kepada siswa itu. Kalau seandainya lingkungan belajar mereka itu dengan adanya perundungan ini membuat mereka nggak nyaman ke sekolah Ibu. Contoh misalnya dari ucapan rekan dia yang selalu mungkin membuli setiap hari, akhirnya si anak tidak takut untuk ke sekolah, itu kan bukan lingkungannya nyaman Ya, gitu. kita Ya. temukan seperti itu Ya, ya, Bu, ya. makanya program ini salah satu bentuk dari program untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Iya. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal positif ya Bu, jadi ngomong Iya. positif terus. Di sini saya pernah mendengar di RUT ini ada yang namanya disiplin positif. Pernah juga mendengar atau disiplin positif ini apakah sama dengan hukuman? Kalau Oh. zaman dulu kan sebelum-sebelnya Ya. anak salah kita ada hukuman. Hukum. Kalau disiplin positif ini seperti apa sih sebenarnya Bu? Begini Bu. Mm-mm. Jadi kalau hukuman, kadang anak itu kan kita beri hukuman untuk Menjerah. membuat Iya, mereka jerah jerah, begitu ya, ya, iya. memberikan efek jerah. Tapi mereka tidak tahu kenapa. Misalnya gini, kamu terlambat ya hari ini, udah terlambat dihukum. Dia tidak tahu alasan kenapa terlambat itu dihukum Harus sih, dihukum, harus dihukum iya, iya. gitu. Kenapa tidak yang lain gitu kan? Tapi mereka hanya sebatas, kita terlambat dihukum nanti apa? Misalnya berdiri 1 kaki gitu ya. Iya, Kenapa nyapu sih harus gitu ya. satu kaki gitu ya? Kalau nggak menyapu gitu kan, Iya. nggak korelasi gitu. Habis itu biasanya hukuman itu bersifat menyakitkan Ibu. Pasti menyakitkan, kalau nggak memalukan gitu. Contoh tegak depan kelas itu kan memalukan. Iya, Nah, kalau disiplin positif itu larinya nanti ke restitusi juga Ibu, dimana siswa itu kita validasi dulu tindakannya. Ini kamu salah. Iya. Kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kita buat mereka untuk yakin dulu bahwasanya saat melakukan ini berarti kamu merugikan orang lain. Oh, Nah, ada ininya ya, sebab akibatnya kenapa ya, gitu ya, ya? kenapa? Akhirnya, temui dulu ya. mereka itu tahu, bahwasanya mereka punya keyakinan kalau saya terlambat, karena kita punya aturan di sekolah, otomatis saya melanggar disiplin, Iya, kan iya. seperti itu. Jadi
di sana kebajikan itu, nilai kebajikan universalnya adalah kalau datang terlambat kita tidak disiplin gitu kan. Akhirnya nanti kita validasi nih tindakan mereka. Kira-kira apa nih yang kamu langgar gitu. Oh, saya tidak disiplin, Bu. Mereka tahu dia tidak disiplin. Kalau seandainya misalnya mereka itu sadar akan kesalahannya, otomatis kan akan melakukan perbaikan ke depan. Tapi kalau mereka nggak sadar, hanya menjalani hukuman sudah gitu, udah sampai di situ Ibu, pasti akan dilakukannya saya tidak berikut. PR, hukum udah gitu ya. Jadi tidak tahu kenapa kalau buat PR tuh melanggar apa gitu ya. Iya, apa keyakinan mereka ketika mereka tidak mengerjakan PR, mungkin nilainya rendah atau apa. Mereka tidak menyadari itu, dia cuman mengikut guru. Kalau tidak mengerjakan PR kamu dapat hukuman ini, udah sebatas itu. Berarti bisa dikatakan lebih mendalam kita harus memahami siswa ya Bu ya. Jadi harus satu siswa tuh memang beda-beda ya pemahamannya Bu ya, cara kita memahami. Mungkin kalau si A terlambat gara-gara apa, yang si B terlambat gara-gara apa, dan disiplin positif juga kita akan memberikan yang berbeda Bu ya, antara dua orang itu. Sekali, Ibu. Ya, jadi adil itu tidak harus sama. Nah, kembali lagi nih Bu, kalau Bu Jenny udah bilang adil tadi positif, sekarang adil. Saya pernah mendengar adil dan setara di program RUT itu seperti apa sih Bu? Adil tetapi setara, gimana itu? Jadi kan adil itu tidak harus sama Ibu. Kadang misalnya seperti Ibu bilang tadi, ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita harus tahu dulu. Mungkin terlambat gitu. Alasan mereka terlambat itu apa? Kita nggak tahu loh di rumah dia ngapain. Apa yang mereka lewati di perjalanan? Mungkin saja melewati berbagai rintangan yang cukup berat. Ada mungkin siswa kita yang mungkin hanya memang disengaja untuk terlambat gitu ya. Santai gitu. Santai. Ya. Tapi bisa jadi di balik itu semua mereka mungkin bisa meminta kita di rumah dan lain sebagainya. Itu saya bilang kalau seandainya kita memberikan hukuman sebenarnya tidak dianjurkan, jangan sampai kita berikan. Tapi kalau seandainya itu terpaksa untuk diberikan begitu Ibu, yang hukuman itu sesuai dengan pelanggarannya, artinya larinya ke konsekuensi bukan hukuman gitu ya. Boleh kita lakukan tapi betul-betul terpaksa Ibu. Nah, saat kita memberikan itu kepada siswa, baik itu perhatian ataupun konsekuensi tadi, sebaiknya kita harus tahu dulu latar belakangnya. Dan ada siswa yang mungkin siswa A kita berikan konsekuensi atau perhatian lebih kepada siswa ini, sedangkan siswa yang lain tidak, kan ada kecemburuan tuh Ibu. Nah, ini yang harus sebenarnya yang kesetaraan dan keadilan tadi. Kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Rumahnya jauh, mereka terlambat, itu kan jangkauannya memang jauh, artinya mungkin mereka tidak menerima konsekuensi atau apapun gitu, karena memang kondisinya yang membuat mereka seperti itu begitu. Jadi kita juga sebagai guru atau fasilitator ke siswa juga harus memberikan pemahaman yang sangat menjurus gitu, biar tidak ada kecemburuan sosial seperti itu Bu ya. Karena nanti takutnya mentang-mentang dia jauh enak-enak kali bisa tanpa ada hukuman atau gimana. Jadi memang harus selalu kita berikan masukan atau kita harus kasih ilmunya dulu gitu Bu ya. Itulah gunanya Ijen tadi Ibu. Oh, berarti tugas salah satu agen perubahan berarti Bu. Gitu. Salah satu kedepannya berharap Ijen ini dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di rekan-rekannya. Kadang kan kalau siswa ini ke guru kan mereka agak malu nih Bu menyampaikan apa yang mereka rasakan, tapi kalau mereka sama mereka bisa jadi larinya ke curhat gitu. Saya kenapa begini gitu ya. Oke deh Bu Jenny. Satu lagi nih Bu ya, terakhir. Ini kira-kira ya Bu ya, kalau di siswa kita ada nggak Bu yang memang bermasalah kalau tadi kata perundungan? Apakah pernah kita temui masalah perundungan yang sangat-sangat, maksud saya yang sangat-sangat berat? Dan disiplin positif yang pernah kita berikan itu seperti apa? Kebetulan disiplin positif ini memang sebenarnya salah satu program yang membuat atau membentuk disiplin positif di sekolah itu program RUT. Tapi karena kebetulan kemarin juga Ibu bilang tadi ya bahwasanya saya adalah guru penggerak gitu. Nah, di guru penggerak bahkan di PMM itu ada mengenai materi disiplin positif Ibu. Nah, ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Kita sudah coba terapkan disiplin positif sama kepada siswa tersebut begitu. Tapi belum ada sih kaitan dengan perundungan, belum. Ada beberapa siswa yang hanya berkaitan dengan mata pelajaran karena materi ini baru Ibu. Kalau RUT ini sebenarnya udah dari tahun lalu, cuman masih secara belum secara luas atau mendalam kita berbicara disiplin positifnya begitu. Yang jelas hanya menciptakan budaya positif begitu.
Memang sudah beberapa kali dicoba terapkan disiplin positif terhadap siswa dengan cara membuat keyakinan kelas dulu dengan siswa itu. Kita coba restitusi, segitiga restitusi gitu. Lalu perubahan apa yang terjadi pada siswa itu? Yang jelas mereka jadi menyadari itu kesalahannya, apa yang apa dan kenapa akhirnya mereka kita restitusi. Akhirnya mereka menyadari segala bentuk tindakan dan perilakunya. Bahwasanya ini perilaku negatif, ini perilaku positif. Apa yang akan mereka lakukan ke depannya untuk memperbaiki. Ya. Minimal siswa udah tahu ya Bu, kalau saya seperti ini dampaknya seperti ini. Iya, untuk diri saya. Berarti kalau sudah berdampak seperti ini, hukumannya mungkin bukan kata hukuman ya. Disiplin positifnya saya seperti ini. Udah bisa berpikir gitu ya Bu, berharapnya. Kritis Bu Jenny, jadinya. Jadi kritis. Kita juga berharap sangat berharap program RUT ini dapat berjalan ya Bu ya. Jadi tingkat pembulian atau perundungan itu sudah tidak ada lagi. Karena memang ya kita sering ketemu ya Bu ya. Memang simpel, masalahnya sederhana, cuma sampai bertahun-tahun menjadi dendam atau seperti apa ya dari anak itu. Luka batin yang mendalam sampai usia dewasa. Iya. Untuk puncak ya Bu ya. Tadi Bu Jenny ada cerita soal puncak hari RUT ya. RUT Day. Itu kegiatannya seperti apa Bu? Apa saja? Kegiatan RUT Day itu kegiatan siswa untuk siswa gitu. Jadi yang merancang siswa, disitulah student agency-nya Ibu. Mereka yang memiliki program ini, mereka di mana mereka punya suara, punya pilihan serta ownership, mereka punya program ini. Jadi kita libatkan siswa secara menyeluruh. Kamu maunya apa? Kita mau berbuat apa? Ini ada RUT Day nih, kita punya program RUT Day. Bayangannya seperti ini. Kita kasih ya beberapa tayangan atau apa yang buat mereka terpancing untuk mengeluarkan ide, dapat ide, setelah itu kita kasih pilihan mau tampilkan apa yang berkaitan dengan RUT Ibu. Berarti Ananda sendiri? Siswa sendiri nanti yang akan berkreativitas siswa sendiri. Tapi di sana berkaitan dengan perundungan tadi Ibu. Mungkin siswa itu akan menyampaikan materi, ini perundungan seperti ini loh teman-teman, lebih ke kampanye sih Ibu. Kampanye anti perundungan dari poster, lagunya, apanya, mereka siswa sendiri semuanya yang melaksanakan di sekolah. Nah, apakah Bu acara RUT ini hanya khusus untuk agen perubahan saja atau seluruh siswa kelas 7, 8, 9 juga bisa ikut serta? Kalau untuk sebagai panitia tadi yang saya bilang kan di situ ada suara mereka yang didengarkan, ada pilihan, ada ownership, itu lebih kita tekankan ke agen perubahan. Kalau seandainya kita kekurangan agen perubahan itu kekurangan panitiaannya itu kekurangan, bisa kita libatkan siswa lain. Tapi alhamdulillah selama ini pas-pas saja gitu, cukup saja mereka bisa begitu menghandle semuanya. Nah, kalau untuk peserta seluruh siswa lain terlibat, artinya mereka harus mendengarkan. Lalu kalau bisa nanti ada umpan balik atau refleksi dari rekan-rekannya juga mengenai acara tersebut, apa yang mereka dapatkan itu akan kita tagih. Kalau untuk acara sendiri yang melaksanakan, yang mengisinya, kita memang lebih menekankan kepada agen perubahan karena mereka yang udah dapat pelatihan selama beberapa kali pertemuan begitu. Jadi acaranya itu bebas ya, maksudnya tidak hanya untuk kampanye saja, mungkin bisa pentas budaya seperti itu, bisa betul ya Bu ya. Berarti kreativitas anak yang dituntut untuk acara tersebut begitu ya Bu ya. Baiklah Bu Jenny, ini mungkin sangat menarik ya Bu Jenny karena kata perundungan ini di mana sekolah kita pasti ketemu dan dengar. Sangat marak. Apalagi kalau kita dekat sama anak, dia pasti curhat ya. Ibu, saya begini. Kalau dulu belum adanya program RUT, kita hanya bisa ngasih teman curhat seperti ngasih masukan sebagai teman. Tapi kalau sudah ada program, mereka sudah tahu dan bisa sadar sendiri jika saya berbuat sesuatu, alasannya saya berbuat seperti itu mengapa, dan ada dampak positif yang harus saya terapkan atau saya terima seperti itu Bu ya. Baiklah Bu Jenny, saya rasa itu saja Bu Jenny ya. Kita ketemu lagi mungkin di episode selanjutnya nih Bu Jenny ya, karena membahas soal RUT ini banyak sekali apalagi belum agen perubahannya, belum kita sebagai guru atau ibu sebagai fasilitatornya Bu Jenny ya. Baiklah Bu Jenny, terima kasih sudah datang di Sepot atau Spensapura Podcast. Buat sahabat Spensapura, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.